Pernah nggak sih ngerasa perut tiba-tiba mules, tangan keringat dingin, dan jantung deg-degan parah pas harus ngomong di depan banyak orang? Tenang, Anda sama sekali nggak sendirian. Di sesi bedah materi kali ini, kita bakal langsung ngebongkar misteri rasa takut berbicara di depan umum, atau yang biasa kita sebut demam panggung. Kita nggak akan melihat ini sebagai suatu kelemahan atau kegagalan pribadi ya, tapi justru sebagai sebuah respons biologis yang luar biasa menarik. Dan tahu nggak kabar baiknya? Karena ini cuma respons biologis, kita punya kekuatan buat memprogram ulang otak kita untuk ngatasinnya. Oke, mari kita mulai dari sebuah paradoks yang lumayan bikin bingung. Kita pasti sering banget ngelihat eksekutif, pemimpin, atau profesional yang kelihatan sangat luar biasa, penuh wibawa kalau lagi mimpin rapat di ruangan kecil. Tapi, pas mereka harus naik ke atas panggung di auditorium yang besar, mereka tiba-tiba ngebeku dan kehilangan kata-kata. Kok bisa sih kompetensi mereka seolah-olah menguap gitu aja? Nah, kondisi ekstrim dari demam panggung ini secara medis dikenal dengan nama glossofobia. Kalau Anda pernah ngalamin momen ngebeku tadi, ketahuilah kalau rasa itu sangat valid. Dari musisi profesional sampai mahasiswa, dari staf biasa sampai level direktur, sensasi melumpuhkan ini benar-benar nyata dan dirasain oleh jutaan orang di seluruh dunia. Biar gampang, ini dia peta jalan kita hari ini. Pertama, paradoks public speaking. Terus, kita masuk ke otak Anda di atas panggung, kegagalan sistem fisik, pemrograman ulang CBT, membumikan tubuh, dan terakhir, gimana cara mengubah rasa takut menjadi kekuatan. Bagian pertama, paradoks public speaking. Anda mungkin sering dengar saran kayak gini, udah persiapin aja materinya yang matang, nanti juga nggak gugup. Kenyataannya, nggak selalu gitu. Otak kita itu secara evolusi sebenarnya cuma dikalibrasi buat ngadepin kelompok kecil yang aman, di mana kontak mata terjadi secara dua arah. Nah, pas kita dihadapin sama audiens yang besar, otak ngalamin yang namanya ketidakcocokan identitas yang bergantung pada skala. Perhatiannya jadi asimetris. Bayangin, Anda ditatap ratusan mata tapi nggak dapat umpan balik yang jelas. Secara insting, otak langsung berasumsi kalau Anda lagi dievaluasi untuk dikucilkan dari kelompok. Dan di zaman purba, dikucilkan itu sama aja kayak ancaman kematian. Masuk ke bagian kedua, otak Anda di atas panggung. Kalau kita lihat dari kacamata neuroscience, demam panggung itu sama sekali gak datang dari pikiran logis Anda. Ini muncul secara subkortikal dari bagian otak purba kita yang namanya insula anterior. Insula anterior ini kerja pakai sistem pemrosesan prediktif. Dia punya memori atau model tentang seperti apa sih interaksi sosial yang aman itu. Jadi pas Anda berdiri di auditorium besar, situasinya benar-benar gak cocok sama model aman tersebut. Hasilnya, otak langsung narik tuas alarm bertahan hidup purba. Tubuh Anda tiba-tiba dibanjiri neurokimia yang persis sama kayak pas ada seekor harimau nyasar masuk ke dalam ruangan. Jadi poin krusialnya ada di sini. Di bawah kondisi ancaman sosial kayak gitu, kapasitas memori kerja atau working memory Anda itu langsung drop drastis sampai 13%. Ini dia alasan ilmiah yang paling masuk akal kenapa pikiran kita tiba-tiba ngeblank di atas panggung. Kemampuan kognitif buat nyusun kalimat, nginget poin penting, dan ngebaca situasi ruangan adalah hal-hal pertama yang langsung dibajak dan dirampas oleh otak saat mode bertahan hidup itu aktif. Lanjut ke bagian ketiga, kegagalan sistem fisik. Terus gimana ceritanya alarm neurologis ini bisa ngebajak fisik kita? Pas otak mendeteksi ancaman panggung tadi, sistem saraf simpatik dan sumbu HPA Anda langsung ambil alih kendali. Gejalanya itu sangat universal, semua orang ngalamin. Detak jantung bisa tiba-tiba melonjak 30-50 denyut lebih cepat dari biasanya. Hormon stres kortisol naik cuma dalam hitungan menit. Napas Anda jadi pendek dan dangkal karena otot pernapasan menegang, terus pita suara juga kehilangan resonansinya. Dan yang paling parah, sistem keterlibatan sosial Anda otomatis mati. Wajah Anda jadi kaku, kehilangan ekspresi hangatnya, dan suara jadi datar. Ini yang bikin kita ngerasa susah banget buat connect sama audiens. Nah, buat ngatasin pembajakan fisik ini, langkah krusial pertamanya adalah kita harus benar-benar mengenali diri kita sendiri. Coba perhatiin, apakah tangan Anda mulai keringetan? Apakah pikiran tiba-tiba kosong? Atau mungkin Anda tanpa sadar mulai ngomong terlalu cepat? Mengenali gejala fisik yang khas pada diri Anda itu penting banget. Dengan tahu apa yang bakal terjadi, Anda nggak akan gampang panik atau kehilangan fokus pas gejala-gejala ngeselin itu benar-benar muncul. Kita masuk ke bagian 4. Pemrograman ulang kognitif dan CBT. Sekarang kita pindah gigi nih, dari diagnosa ke cara nyembuhinnya. Coba resapi prinsip mendalam dari terapi perilaku kognitif ini. Sebenarnya, bukan audiens atau panggung besar itu yang bikin Anda takut, melainkan interpretasi atau kebiasaan otak Anda dalam menilai audiens tersebut.
Artinya, kalau kita bisa ngubah cara kita mikir tentang situasi itu, kita juga bisa ngubah perasaan dan respons fisik kita, walaupun kita masih berdiri di ruangan yang sama. Biar lebih praktis, kita pakai alat bantu yang namanya bagan penghancur rasa takut. Ini bakal mandu Anda buat restrukturisasi pikiran selangkah demi selangkah. Pertama, identifikasi dulu ketakutan spesifiknya. Misalnya, aduh saya takut banget lupa materi. Kedua, tantang pikiran itu. Emangnya kalau saya lupa 1 poin aja, dunia bakal langsung kiamat? Ketiga, ganti dengan pikiran yang jauh lebih akurat. Saya udah latihan berkali-kali kok, dan saya bawa catatan kecil buat panduan. Keempat, uji langsung di lapangan. Kalau ini dilatih terus, perlahan-lahan proses ini bakal memprogram ulang si insula anterior tadi. Otak Anda bakal punya model prediksi baru yang lebih aman. Bagian kelima, membumikan tubuh atau kita sering sebut grounding. Strategi dari sisi fisik, kita mulai dari postur tubuh. Sering denger kan saran buat pakai gaya superhero atau power posing biar kelihatan pede? Sayangnya, riset justru nunjukin kalau postur yang kelewat dominan itu malah bisa bikin audiens ngerasa terancam dan memicu reaksi defensif. Pendekatan yang jauh lebih oke itu adalah pakai posisi netral. Kaki dibuka santai selebar bahu, berat badan dibagi rata, tubuh rileks tapi tetap tegak. Posisi netral ini ngirim sinyal stabilitas. Anda bakal kelihatan gampang didekati tanpa harus bikin audiens merasa terasingkan. Selain postur yang benar, napas itu kuncinya. Masih ingat kan tadi kita bahas napas yang jadi dangkal pas lagi stres? Nah, cobain metode 478 ini. Ini teknik berbasis bukti yang fantastis banget. Tarik nafas dalam-dalam selama 4 detik, tahan 7 detik, terus embuskan pelan-pelan selama 8 detik. Saat kita manjangin durasi ngebuang napas, kita tuh langsung aktifin sistem saraf parasimpatik buat bikin rileks. Ibaratnya Anda lagi neken tombol off pada alarm bahaya di otak secara instan. Dan ini bagian terakhir kita, bagian ke-6, mengubah rasa takut menjadi kekuatan. Tepat sebelum Anda ngelangkah ke mic, coba berhenti sebentar dan tanyain ini ke diri sendiri. WFM, apa untungnya sih buat audiens dengerin presentasi saya ini? Saat Anda menggeser fokus dari diri sendiri ke gimana ngasih nilai dan manfaat buat audiens, otomatis Anda berhenti terobsesi sama rasa gugup Anda. Dan percaya deh, pas Anda berhenti mikirin diri sendiri, kecemasan itu perlahan bakal turun dengan sendirinya. Dan ini dia pergeseran pola pikir yang menurut saya paling pamungkas. Telapak tangan yang keringetan, napas yang memburu, jantung yang deg-degan parah, itu semua bukan tanda kalau Anda bakal gagal. Tubuh Anda nggak lagi nyoba ngancurin performa Anda kok. Sebaliknya, dia lagi bersiap. Tubuh lagi ngumpulin semua energi ekstra yang Anda butuhin buat tampil luar biasa di panggung. Kecemasan itu ya sama dengan energi. Jadi sebelum kita tutup pembahasan ini, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan yang lumayan provokatif. Gimana kalau ternyata ketakutan Anda ngomong di depan umum itu bukanlah sebuah kelemahan, melainkan sebuah energi raksasa yang belum tergali. Energi yang sebenarnya cuma lagi nunggu Anda untuk ngasih prediksi baru ke otak. Jadi, lain kali pas Anda harus naik ke atas panggung, tarik nafas yang dalam, ambil posisi netral Anda, ubah cara berpikirnya, dan biarin energi itu yang bikin Anda bersinar terang. Terima kasih udah ngikutin sesi bedah materi ini sampai akhir, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.